Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Demar Sandra dengan NIM 2014080008, jurusan Tadris IPA Fisika A 2020, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Video ini bertujuan untuk melengkapi ujian akhir semester dengan materi ke-8 struktur dan fungsi hewan, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milya Sari SPD MPD. Poin yang pertama yaitu 4 jaringan pada hewan. Sel hewan adalah harta umum untuk sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan. Hubungan sel hewan dengan jaringan sel adalah unit terkecil penyusun organisme. Hubungan adalah jaringan merupakan kumpulan sel-sel yang memiliki fungsi, struktur, dan bentuk yang sama. Yang pertama, jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang terdiri atas serabut-serabut otot yang tersusun atas sel-sel otot yang dibungkus oleh membran sel kolema. Yang kedua, jaringan epitel adalah jaringan yang menutupi dan membatasi permukaan batang tubuh berupa organ, rongga, dan saluran yang terletak di dalam tubuh. Yang ketiga, jaringan ikat adalah jaringan yang berdasarkan bentuk, letak, dan strukturnya yang mempunyai fungsi mengikat antar jaringan tubuh. Yang keempat, jaringan saraf adalah jaringan yang membentuk sistem saraf. Organ adalah sekumpulan jaringan yang memiliki fungsi yang sama. Organ-organ yang memiliki fungsi yang sama akan membentuk sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan organ-organ yang berbeda dalam bentuk suatu sistem. Kaitan organ dengan organisme adalah tingkat organisasi kehidupan yang terakhir berupa kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi sehingga berfungsi stabil. Sistem organ pada manusia. Yang pertama, sistem pencernaan. Yang kedua, sistem pernafasan. Yang ketiga, sistem peredaran darah. Yang keempat, sistem saraf. Yang kelima, sistem sekresi. Yang keenam, sistem reproduksi. Dan yang ketujuh, sistem endokrin. Poin yang kedua yaitu struktur, fungsi, organ, serta proses yang terjadi pada sistem pencernaan. Yang perlu kita ketahui yaitu apa guna kita makan. Makanan yang dapat membantu manusia dalam mendapatkan energi, membantu pertumbuhan badan dan otak. Sistem pencernaan manusia yaitu yang pertama mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Proses pencernaan dimulai sebelum proses menggigit. Kelenjar ludah menjadi aktif saat seseorang melihat dan mencium hidangan makanan. Setelah mulai makan, mulut akan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil agar mudah dicerna. Saat menelan, lidah memasukkan makanan ke tenggorokan dan ke kerongkongan. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan adalah terletak di tenggorokan dekat trakea. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Serangkaian kontraksi otot dalam kerongkongan disebut peristaltik mengantarkan makanan untuk menuju ke perut. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung adalah organ tenggorokan yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Enzim tersebut melanjutkan proses memecah makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Ketika makanan sudah diproses, sisanya kemudian dilepaskan ke usus halus. Yang keempat, usus halus. Usus halus adalah tabung berotot sepanjang 22 kaki atau sekitar 8,25 meter yang berfungsi memecahkan makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati.
Yang kelima yaitu pankreas. Pankreas dapat menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus 12 jari yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas memproduksi insulin dan meneruskannya langsung ke aliran darah. Yang keenam yaitu usus besar. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,82 meter yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Usus besar memproses limbah yang tersisa dari proses pencernaan. Sistem pencernaan yang ketujuh yaitu anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Anus berbentuk saluran sepanjang 2 inci atau 5,8 cm yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sfinkter anal atau internal dan eksternal. Waktu normal untuk mencerna makanan yaitu secara umum makanan membutuhkan waktu 24 sampai 72 jam untuk bergerak melalui saluran pencernaan manusia. Waktu yang tepat tergantung pada jumlah dan jenis makanan yang dimakan. Pada awalnya, makanan bergerak relatif cepat melalui sistem pencernaan manusia. Dalam 6-8 jam, makanan telah bergerak melalui lambung, usus halus, dan usus besar. Yang terjadi jika salah satu organ penyusun sistem mengalami kerusakan atau abnormal, yaitu terjadi dengan sistem tersebut, yaitu akan terganggu fungsinya, sehingga sistem organ tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik. Poin yang ketiga yaitu hikmah ayat kauniyah yang berkaitan dengan makanan dan sistem pencernaan. Bukti ilmiah kebenaran Quran Surat Al-Baqarah ayat 232 tentang menyusui anak. Secara ilmiah, ASI merupakan makanan bagi bayi yang telah terbukti memiliki keunggulan dibandingkan dengan susu sapi atau susu yang berasal dari sumber lain. Al-Quran telah menyatakan pentingnya pemberian ASI bagi bayi sejak 14 abad lampau. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, Allah berfirman, yang artinya, para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun. Bukti ilmiah kebenaran Quran Surat Al-A'raf ayat 31 tentang aturan makan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31 menceritakan tentang anjuran mengonsumsi hal apapun agar tidak berlebih-lebihan, baik pakaian, makanan, dan minuman. Anjuran itu ditujukan kepada setiap manusia terlepas apapun agama mereka, karena berkaitan dengan kesehatan badan. Penjelasan ilmiah kebenaran Quran Surat An-Nahl ayat 69 tentang manfaat lebah madu bagi tubuh. Kemukjizatan madu sebagai bukti ilmiah telah dijelaskan dalam Al-Quran. Madu bermanfaat sebagai obat penyembuh penyakit. Sudah dibuktikan secara ilmiah oleh para pakar kedokteran. Penjelasan ilmiah kebenaran ayat Al-Quran tentang manfaat kurma bagi tubuh. Rasulullah SAW memiliki kebiasaan memakan kurma masak. Kurma masak memiliki gizi yang tinggi, bisa memperkuat liver, merelaksasi usus, menambah kesuburan, dan juga bisa menyembuhkan radang tenggorokan. Dalam buku Al-Quran versus Sains Modern, menurut Dr. Zakir Naik, karya Ramadhani, sebuah hadis sahih Bukhari Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang pada pagi hari memakan 7 buah kurma aliyah, tidak akan terkena racun atau sihir pada hari itu. Bukti ilmiah Allah memberikan larangan atau haram makan daging babi terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3.
Berdasarkan penelitian ilmiah tentang daging babi, ditemukan beberapa fakta yang sangat mengejutkan yang diperoleh para peneliti dari berbagai negara tentang penyakit yang dikandung dalam daging babi, yaitu yang pertama, babi dapat menampung beberapa jenis cacing dan bakteri penyakit. Yang kedua, daging babi terlalu empuk. Makan bangkai kecuali ikan, terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Menurut Dr. As-Said Al-Jamili dalam bukunya Al-Ijaz At-Tibbi fi Al-Quran halaman 69, mengatakan bahwa diharamkan bangkai karena membahayakan kesehatan. Tertahannya darah di dalam tubuh hewan tersebut dan berkumpulnya mikroba menjadi penyebabnya. Hal itu bisa menyebabkan kematian bagi manusia. Poin yang keempat yaitu struktur, fungsi organ, serta proses yang terjadi pada sistem pernafasan. Kenapa kita harus bernafas? Karena dengan bernafas manusia bisa melakukan metabolisme, dan dengan bernafas organ-organ dalam tubuh manusia bisa bekerja secara maksimal. Organ pernafasan manusia yang pertama yaitu rongga hidung. Pintu masuk keluar udara ke tubuh. Hidung terdiri dari bagian lubang, rongga, serta ujung rongga hidung. Fungsi rongga hidung adalah menyaring udara pernafasan yang masuk, menyesuaikan suhu udara yang masuk, serta untuk melembabkan udara yang masuk. Yang kedua, tenggorokan adalah tabung yang mengalirkan udara dari mulut ke hidung ke batang trakea. Bagian pangkal tenggorokan disebut dengan laring. Laring berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Yang ketiga yaitu trakea, bagian tubuh yang menghubungkan antara tenggorokan dengan paru-paru. Trakea berfungsi untuk mendapat menyaring udara menggunakan silia. Trakea mempunyai dua cabang, yaitu satu menuju paru-paru kiri dan cabang lainnya menuju paru-paru kanan. Cabang trakea ini disebut dengan bronkus. Yang keempat yaitu paru-paru. Paru-paru disebut juga dengan istilah pulmo. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yakni paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru dibungkus oleh selaput paru-paru tipis yang disebut pleura. Di dalam paru-paru, tiap bronkus bercabang-cabang membentuk bronkiolus. Bagian tubuh yang diserang oleh virus COVID-19 yaitu COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 dan menyerang sepanjang saluran pernafasan, mulai dari rongga hidung, mulut, langsung ke paru-paru, sampai ke gelembung-gelembung akhir paru-paru. Dan virus akan menyerang organ sistem pernafasan manusia seperti tenggorokan dan paru-paru. Yang terjadi jika organ tersebut mengalami kerusakan atau abnormal adalah gangguan terhadap organ pernafasan seperti flu atau influenza, faringitis, laringitis, asma, bronkitis, dan lain-lain. Poin yang kelima yaitu struktur, fungsi organ, serta proses yang terjadi pada sistem sirkulasi. Yang pertama yaitu darah. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup tingkat tinggi kecuali tumbuhan. Darah berfungsi memberikan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan kimia hasil metabolisme, dan pertahanan tubuh dari virus dan bakteri. Bagian-bagian darah yaitu yang pertama sel darah merah, yang kedua sel darah putih, dan yang ketiga keping darah. Sistem sirkulasi manusia yang kedua yaitu jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari atrium kiri atau serambi kiri, atrium kanan atau serambi kanan, ventrikel kiri atau bilik kiri, ventrikel kanan atau bilik kanan, arteri pulmonalis,
vena superior, dan aorta. Yang ketiga, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur-jalur yang dilewati darah dalam tubuh. Pembuluh darah terdiri dari yang pertama vena, adalah pembuluh darah balik. Yang kedua, arteri, adalah pembuluh darah nada. Yang ketiga, kapiler, adalah pembuluh darah yang sangat tipis yang lebih kecil dari vena dan arteri. Yang terjadi jika salah satu organ tersebut rusak adalah yang pertama, kelainan pada jantung, yang terdiri dari gagal jantung, jantung koroner, lemah jantung, dan lain-lain. Yang kedua, kelainan pada peredaran darah, yang terdiri dari anemia, hemofilia, leukemia, dan lain-lain. Poin yang keenam yaitu struktur, fungsi organ, serta proses yang terjadi pada sistem ekresi. Sistem ekresi yang pertama yaitu ginjal. Ginjal berfungsi melakukan penyaringan terhadap darah di dalam tubuh. Yang kedua, kulit. Kulit berfungsi melindungi tubuh terhadap patogen dan kehilangan air yang berlebihan. Kulit terdiri atas 3 macam lapisan yaitu lapisan epidermis atau kulit ari, dermis kulit jangat, dan lapisan bawah kulit. Sistem ekresi yang ketiga yaitu paru-paru. Di dalam tubuh manusia terdapat sepasang paru-paru yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Keduanya terletak di rongga dada, di mana paru-paru kanan biasanya lebih besar dan paru-paru kecil dan paru-paru kiri yang berdekatan dengan jantung lebih kecil. Sistem ekresi yang keempat yaitu hati. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Yang terjadi jika salah satu organ rusak adalah terjadi kelainan pada ginjal, seperti batu ginjal. Terjadi kelainan pada kulit, seperti sakit kulit. Terjadi kelainan pada paru-paru, seperti pneumonia dan bronkitis. Dan terjadi kelainan pada hati, seperti penyakit kuning dan hepatitis A. Poin yang ketujuh yaitu struktur, fungsi organ, serta proses yang terjadi pada sistem reproduksi. Yang pertama, pada sistem reproduksi wanita, terdiri dari labium mayor dan labium minor, klitoris, himen, ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Yang kedua, pada pria, terdiri dari skrotum, penis, testis, epididymis, vas deferens, dan saluran ejakulasi. Bukti-bukti ilmiah yang membenarkan ayat-ayat Al-Quran tentang tahapan penciptaan manusia dalam rahim. Dalam buku berjudul Sains Berbasis Al-Quran, karya Ridwan Abdullah Sani mengungkapkan bahwa keterangan tentang manusia yang merupakan keturunan Nabi Adam diciptakan dari saripati tanah terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-13. Nutfah atau air mani disimpan di dalam rahim tersebut mengalami proses sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. Proses tersebut tidak diketahui pada zaman Rasulullah, namun sesuai dengan penelitian tentang perkembangan janin yang dilakukan oleh ilmuwan pada saat ini. Poin yang ke-8 yaitu struktur, fungsi, serta proses yang terjadi pada sistem saraf. Peran saraf bagi hewan dan manusia. Yang pertama, menerima informasi berupa rangsangan yang diterima oleh indera tubuh. Yang kedua, memproses informasi yang diterima. Yang ketiga, menghasilkan tanggapan atau memberikan respon terhadap informasi tersebut. Letak pusat sistem saraf. Pusat sistem saraf adalah pada otak yang terletak dalam rongga tenggorokan. Otak terhubung dengan tubuh. Otak mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh. Otak bertanggung jawab mengatur seluruh badan dan pemikiran manusia. Bagian-bagian sel saraf pada manusia. Yang pertama yaitu dendrit.
bagian yang berupa tonjolan sitoplasma. Yang kedua, badan sel atau perikarion. Yang ketiga, akson. Yang keempat, sinapsis. Bagian-bagian otak manusia, yang pertama otak depan, yang kedua otak tengah, yang ketiga otak belakang. Banyak jumlah sel saraf pada tubuh manusia, sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun mengantarkan impuls antara otak dan bagian tubuh lainnya. 3 bentuk neuron, yang kedua neuron sensorik, yang kedua neuron motorik, dan yang ketiga neuron asosiasi atau interneuron. Poin yang ke-9 yaitu struktur, fungsi, serta proses yang terjadi pada sistem endokrin. Struktur dan fungsi kelenjar penghasil hormon. Yang pertama, kelenjar hipotalamus berperan dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang kedua, kelenjar hipofisis terletak di otak besar bagian bawah hipotalamus. Yang ketiga, kelenjar tiroid atau paratiroid berfungsi mengatur keseimbangan kadar kalsium serta laju metabolisme tubuh. Yang keempat, kelenjar pineal berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Yang kelima, kelenjar adrenal bertanggung jawab dalam 3 jenis hormon yaitu aldosteron, kortisol, dan gonadotropin. Yang keenam, kelenjar pankreas berfungsi memproduksi hormon dan enzim untuk menghasilkan hormon. Yang terjadi jika kelenjar mengalami kerusakan yaitu kelainan karena hipersekresi. Yang pertama, kelenjar hipofisis yaitu gigantisme, kelenjar tiroid kemunduran fisik dan mental, kelenjar paratiroid kelainan tulang atau rapuh, kelenjar adrenal finitisme. Hubungan sistem saraf dengan sistem endokrin. Sistem saraf dan sistem endokrin bekerja sama untuk mengkoordinasikan seluruh sistem di dalam tubuh. Sistem saraf dan sistem endokrin dihubungkan melalui hipotalamus. Poin yang ke-10, struktur, fungsi organ serta proses yang terjadi pada sistem integumen. Struktur kulit dan pada manusia dan fungsinya. Yang pertama, epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi karena pelarutan sel-sel kulit mati setiap hari. Epidermis berfungsi membentuk sel-sel kulit baru, memberi warna pada kulit dan melindungi lapisan kulit bawah. Yang kedua, dermis adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Dermis berfungsi merasakan sakit dan sentuhan, memproduksi keringat dan minyak, menumbuhkan rambut, serta melawan infeksi. Yang ketiga, hipodermis atau lapisan subkulit. Hipodermis adalah lapisan kulit yang paling bawah atau paling dalam. Fungsi lapisan lemak atau hipodermis adalah melindungi tubuh dari panas dan dingin sebagai cadangan energi dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Yang keempat, folikel rambut dan batang rambut adalah kantong kecil pada kulit sebagai tempat rambut tumbuh, berfungsi untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit kepala, wajah, dan seluruh tubuh. Yang kelima, kelenjar minyak atau kelenjar sebasea adalah suatu kelenjar kecil pada kulit yang bentuknya menyerupai karung, berfungsi melepaskan sabum atau minyak ke folikel rambut serta melapisi dan melindungi batang rambut agar tetap lembab. Yang keenam, kelenjar keringat adalah struktur kulit yang terletak pada lapisan epidermis, berfungsi menghasilkan keringat yang dikeluarkan oleh lapisan subkulit kecil atau stratum corneum ke permukaan kulit. Yang ketujuh, pembuluh darah dan ujung saraf adalah berfungsi mengalirkan nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel pembentuk kulit. Kegunaan kulit bagi tubuh. Yang pertama, melindungi tubuh. Yang kedua, sebagai indera perasa. Yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan lemak dan cairan. Yang keempat, mengatur suhu tubuh. Yang kelima, menahan air dan untuk mencegah nutrisi terbuang dari kulit. Tipisnya kulit manusia.
Untuk manusia dewasa, rata-rata kulit memiliki luas permukaan antara 1,5 sampai 2 mm atau 0,10 inci. Rata-rata 1 inci persegi sama dengan atau 6,5 cm kuadrat. Dari kulit memegang 650 kelenjar keringat, 20 pembuluh darah, 60.000 melanosit, dan lebih dari 1.000 ujung saraf. Struktur fungsi rambut. Yang pertama, akar rambut atau folikel adalah bagian rambut yang tertanam di dalam kulit manusia atau hewan. Yang kedua, lapisan batang rambut terdiri dari kutikula, korteks, dan medula atau sumsum rambut. Struktur kuku manusia. Yang pertama, matriks. Yang kedua, laluna atau bulan kecil. Yang ketiga, dasar kuku. Yang keempat, sinus kuku. Yang kelima, plat kuku. Yang keenam, tepi bebas atau margoliber. Yang ketujuh, hyponychium. Yang kedelapan, pita onychodermal. Kegunaan kuku bagi tubuh. Yang pertama, sebagai indikator kesehatan. Yang kedua, membantu aktivitas. Yang ketiga, melindungi dari virus dan bakteri. Yang keempat, membantu gerakan motorik. Yang kelima, membantu keseimbangan. Cara kulit dalam mengatur suhu tubuh. Cara kulit mengatur suhu tubuh normal adalah ketika suhu tubuh mengalami peningkatan atau suhu udara di lingkungan sedang dalam kondisi tinggi. Kemudian pembuluh darah di kulit akan melebar. Ketika suhu tubuh dikeliling panas, maka kemudian kulit akan mengatur suhu tubuh dengan mengeluarkan keringat, serta urin yang dihasilkan akan cenderung lebih sedikit. Ketika suhu tubuh dingin, maka tubuh hanya sedikit memproduksi keringat dan mengeluarkan air akan lebih banyak melalui urin atau ginjal. Al-Quran yang membicarakan tentang kulit yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 56, yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah memperkasa lagi maha bijaksana. Poin yang ke-11 yaitu struktur, fungsi, serta proses yang terjadi pada sistem rangka dan otot saat bergerak. Komponen tulang. Komponen penyusun tulang terdiri dari sel-sel tulang dan matriks tulang dan ruang antar sel. Matriks pada sel tulang penyusun dari mineral seperti kalsium, P, Mg, K, Na, dan pada tulang keras. Keistimewaan tulang ekor adalah bagian tubuh yang tidak akan hancur. Tulang ekor akan tetap seperti itu meskipun manusia mengalami kematian, bahkan hingga tubuhnya membusuk. Jumlah tulang pada manusia. Yang pertama, 14 tulang wajah, 12 tulang rusuk terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang. 33 tulang terdiri dari 7 tulang leher, 12 tulang punggung, 5 tulang pinggang, 5 tulang kelangkang, 3 tulang ekor, dan koksi. Yang terjadi jika patah tulang. Patah tulang juga kemungkinan mengalami pendarahan. Terjadi karena pembuluh darah putus tepat setelah mengalami patah tulang. Pertemuan antar tulang disebut sendi. Sendi merupakan pertemuan antar tulang yang dapat diperkirakan. Hubungan dua tulang disebut persendian atau artikulasi. Sendi dan macam-macamnya. Yang pertama, sendi peluru, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan ke segala arah. Yang kedua, sendi plana, yang memungkinkan beberapa gerakan rotasi namun tidak ke segala arah. Yang ketiga, sendi putar, yang memungkinkan gerakan berputar atau rotasi. Yang keempat, sendi luncur, yang memungkinkan gerak rotasi pada bidang datar. Yang kelima, sendi engsel, yang memungkinkan gerakan satu arah. Jumlah sendi manusia dalam hadis Nabi, yaitu jumlah sendi manusia sebanyak 360 sendi. Bagian-bagian otot. Yang pertama, sarkolema. Yang kedua, sarkoplasma. Yang ketiga, miofibril. Yang keempat, miofilamen. Jumlah otot dalam tubuh manusia yaitu mencapai 600 otot dan memiliki 3 jenis otot, yaitu otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Hubungan otot dengan tulang.
Tulang merupakan alat gerak pasif di mana tempat otot-otot melekat, dan otot merupakan alat gerak aktif yang berfungsi untuk melakukan kontraksi otot sehingga mampu bergerak. Yang bisa mengendalikan otot adalah saraf motorik. Saraf motorik mengendalikan aktivitas otot untuk berjalan, berbicara, bernafas, dan menelan. Cara otot bekerja. Otot bekerja karena adanya rangsangan serabut-serabut saraf yang menyebabkan otot berkontraksi, sehingga ukuran otot memendek, keras, dan bagian tengahnya mengembung. Otot menjadi lelah karena tubuh kekurangan oksigen, sehingga produksi asam laktat mengalami peningkatan. Saat asam laktat meningkat dalam darah, Anda dapat mengalami kelelahan otot, nyeri otot, sakit perut, dan mual. Hubungan otot dengan syaraf pada gerak refleks. Saat tangan kita menyentuh benda api, maka tangan kita akan menyampaikan impuls melalui saraf sensorik ke sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang akan menyampaikan impuls ke tangan melalui saraf motorik yang menyebabkan gerak refleks pada tangan, dan kita akan segera menarik tangan menjauhi benda tersebut. Poin yang ke-12 yaitu struktur, fungsi, organ, serta proses yang terjadi pada sistem imun dan limpatik. Sistem kekebalan tubuh dengan cara kerjanya. Sistem kekebalan tubuh atau bisa disebut sistem imun merupakan suatu sistem dalam tubuh yang berperan dalam menjaga tubuh dari patogen. Cara kerja sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh bekerja manakala mikroorganisme atau bakteri maupun virus terdeteksi masuk menyerang tubuh, maka kesatuan sel-sel dari sistem kekebalan tubuh akan lantas membentuk semacam barikade untuk menghilangi serangan berbahaya tersebut. Organ yang membangun sistem imun. Sistem imun tubuh terdiri dari sel, jaringan, protein, dan organ. Beberapa komponen utama sistem imun yaitu sel darah putih atau leukosit, antibodi, sistem komplement, sistem limfatik, imun, dan sumsum tulang belakang. Peredaran cairan limfatik dalam tubuh. Sistem limfatik akan mengumpulkan cairan dan jaringan tubuh, lalu mengembalikan kelebihan cairan dan protein ke dalam pembuluh darah. Ada sekitar 90% cairan plasma yang mengalir ke jaringan tubuh. Kemudian 10% sisanya dikembalikan oleh sistem limfatik. Hubungan sistem syaraf, sistem endokrin, dan sistem imun dalam tubuh. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh adalah sel-sel yang banyak struktur biologis lainnya yang bertanggung jawab atas imunitas, yaitu pertahanan pada organisme. Sistem saraf adalah sistem organ pada hewan atau manusia yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling berhubung dan esensial untuk persepsi. Apa hubungannya? Sistem saraf terdiri dari serabut saraf yang saling terkait untuk menjalankan sistem tubuh, sedangkan sistem imun untuk melindungi tubuh dan sistem saraf agar aman dari gangguan luar yang ingin menyerang tubuh. Hubungan saling terkait dari kerja sama antar keduanya. Intinya sistem saraf untuk menjalankan sistem tubuh, misalnya gerak organ dan kerjanya. Poin yang ke-13 yaitu sistem indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan peraba. Indera penglihatan yaitu mata. Struktur dan fungsi indera penglihatan. Yang pertama, kornea, menerima rangsangan cahaya kemudian meneruskan ke bagian dalam. Yang kedua, pupil, saluran masuknya cahaya. Yang ketiga, lensa mata meneruskan dan memfokuskan cahaya. Yang ketiga, iris, mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Yang keempat, retina, membentuk bayangan benda. Yang kelima, otot mata, mengatur gerakan bola mata. Yang keenam, saraf mata, meneruskan rangsangan cahaya melalui retina ke otak. Cara kerja mata, cahaya memantulkan objek
dan mengirim pada garis lurus menuju mata. Cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Kornea dan lensa mata membelokkan cahaya agar difokuskan ke retina. Fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Cara kita bisa mendengar bunyi. Indera pendengaran atau telinga. Struktur dan fungsi indera pendengaran, yaitu yang pertama daun telinga. Lubang telinga dan pendengaran berfungsi menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Yang kedua, gendang telinga berfungsi menerima rangsangan bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Yang ketiga, tiga tulang pendengaran, tulang martil, landasan dan sanggurdi, berfungsi memperkuat getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah siput. Yang keempat, tingkap jorong, tingkap bundar, tiga saluran setengah lingkaran dan koklea atau rumah siput, berfungsi mengubah impuls dan diteruskan ke otak. Yang kelima, tiga saluran setengah lingkaran, juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Yang keenam, saluran eustachius, menghubungkan rongga mulut dan telinga di bagian luar. Cara kita mendengar bunyi. Kita dapat mendengar bunyi ketika gelombang suara melintasi udara dan masuk ke gendang telinga, melintasi telinga tengah, telinga dalam, dan akhirnya berpusat pendengaran di otak kita. Yang ketiga yaitu indera penciuman atau hidung. Struktur dan fungsi indera penciuman. Yang pertama, lubang hidung, berfungsi untuk keluar masuknya udara. Yang kedua, rambut hidung, berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam ketika bernafas. Yang ketiga, selaput lendir, berfungsi tempat menempelnya kotoran dan sebagai indera pembau. Yang keempat, serabut saraf, berfungsi mendekati zat kimia yang ada dalam udara pernafasan. Yang kelima, saraf pembau, berfungsi mengirimkan bau-bauan fana ke otak. Indera pengecap atau lidah, terdiri dari pangkal lidah, dapat mengecap rasa pahit. Tepi lidah mengecap rasa asin dan asam. Ujung lidah dapat mengecap rasa manis. Di permukaan lidah terdapat struktur yang berbentuk seperti rambut-rambut halus bernama papilia. Bagian-bagian lidah, yang pertama dasar lidah, yang kedua badan lidah, yang ketiga ujung lidah, yang keempat dorsum lidah, yang kelima bawah lidah. Indera yang selanjutnya itu indera peraba, yaitu kulit. Struktur dan fungsi kulit. Yang pertama, kulit ari berfungsi mencegah masuknya bibit penyakit dan mencegah penguapan air dari dalam tubuh. Yang kedua, kelenjar keringat, berfungsi menghasilkan keringat. Yang ketiga, otot pengerah rambut, berfungsi mengatur gerakan rambut. Yang keempat, pembuluh darah, berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Kulit merasakan sentuhan, tekanan kuat, gerakan getaran, panas, dingin, dan rasa sakit karena saraf sensorik pada sistem somatosensorik secara umum adalah untuk merasakan rangsangan sentuhan, suhu, dan rasa nyeri. Lebih spesifiknya, sistem saraf ini bisa membuat kita merasakan sentuhan halus dan kasar, getaran, tekanan, serta pergerakan dan perubahan posisi tubuh. Poin ke-14 yaitu kerjasama beberapa sistem organ. Yang pertama, kerjasama sistem pencernaan dengan sirkulasi darah. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh akan diserap ke dalam aliran darah yang nantinya dialirkan ke seluruh tubuh. Nutrisi ini mengalir melalui pembuluh darah halus di villi yang melapisi usus halus. Villi adalah jaringan kecil dan halus seperti benang dan melapisi usus. Yang kedua, kerjasama sistem pernafasan dengan sirkulasi darah. Sirkulasi paru-paru juga sebuah loop yang dimulai pada jantung dan berlanjut ke paru-paru. Dalam peredaran darah kecil di mana darah terdeoksigenasi dari jantung dibawa ke paru-paru dan pada gilirannya kembali dibawa ke paru-paru, kembali darah beroksigen ke jantung. Ini darah kurang oksigen meninggalkan jantung atau ventrikel kanan melalui dua
arteri paru-paru dan bergerak ke paru-paru. Di paru-paru, respirasi terjadi di mana sel darah merah atau eritrosit melepaskan karbon dioksida dan menyerap oksigen. Kerja sama sistem pencernaan, pernafasan, dan sirkulasi darah dalam peristiwa respirasi sel untuk menghasilkan energi. Kerjasama sistem pencernaan, pernafasan, dan sirkulasi darah dalam peristiwa respirasi sel untuk menghasilkan energi ketika kita bernafas, maka kita akan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan terkait dalam darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Di bagian-bagian tubuh jaringan akan kembali terjadi pembongkaran atau metabolisme yang berfungsi untuk menghasilkan energi, baik membutuhkan oksigen maupun yang tidak membutuhkan oksigen. Kerjasama sistem syaraf dengan sistem pencernaan saat tubuh kita kelaparan atau kehausan. Kerjasama sistem syaraf dengan sistem pencernaan saat tubuh kita kelaparan atau kehausan. Pada saat kita lapar, lambung pencernaan dan sistem pencernaan dalam keadaan kosong. Hal itu menyebabkan lapar sehingga neuron sensorik di sekitar pencernaan kemudian mengantarkan impuls menuju saraf pusat dan sistem limbik. Hubungan sistem pencernaan dengan ekresi ginjal dalam menghasilkan urin. Penyerapan makanan umumnya terjadi dalam usus halus, jejunum dan ileum. Di sana terdapat banyak lipatan atau disebut jonjot usus atau villi. Villi memiliki fungsi memperluas permukaan penyerapan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.